Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya dicopot dari jabatannya, digantiin sama wakilnya Nanik SD yang gue nggak tahu nih orang ahli apa lagi. Ini sebenarnya good news teman-teman, karena emang ini orang problematik banget. Jujur banyak banget kelakuannya yang di luar nalar. Apalagi dia dicopot setelah statementnya yang bilang mau bikin MBG go internasional, mau bikin SPPG di Arab Saudi. Kurang mind blowing apa ini orang? Masalahnya di dalam negeri aja banyak masalahnya. Kok tiba-tiba ngide banget mau go internasional? Tapi kalau cuma dicopot doang mah gampang. Udah bikin masalah banyak dicopot ya happy itu orang. Gue juga nggak tahu ini orang udah kenyang apa belum. Ya kalau bisa jangan cuma dicopot, diaudit. Karena MBG itu banyak banget problemnya. Mulai dari pengadaan motor listrik yang nggak jelas sampai kaos kaki. Lagian ahli serangga kok bisa-bisanya jadi kepala BGN. Wah, akhirnya kepala BGN diganti guys. Bener kan? Netizen bersorak gembira. Tapi nih guys, aku keselnya itu kenapa digantinya sama wakilnya. Kalau menurut aku sama aja bohong. Karena apa? Nih wakilnya juga yang selalu bilang katanya influencer yang membesar-besarkan berita tentang makanan yang belatungan itu. Harusnya introspeksi bu. Bukan malah bilang begitu. Ya, tapi lumayan lah, udah diganti ya tuh si Padadantea tuh. Liar, alhamdulillah ya, syukurlah ya guys. Doa kita, doa netizen diganti. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Tapi ingat guys, kawal terus karena ibu ini juga sama aja kalau menurut aku. Bapak Presiden kita Prabowo ini mencopot kepala BGN, Badan Gizi Nasional ya, dari jabatannya karena diduga korupsi uang MBG. Dan tidak hanya kepala BGN ya, 2 karyawan daripada Dadan Hidayah juga dicopot dari jabatannya. Berarti Bapak Prabowo kita ini, Presiden kita ini mendengar keluhan rakyat ya. Jadi rakyatmu juga Bapak berseru supaya MBG ini tidak digantikan ya. Tetapi kalau bisa MBG ini ditutup saja. Karena ini adalah ladang bagi mereka untuk korupsi. Kita lihat saja pengganti daripada Dadan Hidayah ini ya. Lihat bagaimana nanti MBG ini akan merajalela ya. Udah dibilang rakyat tutup tapi Kepala BGN kena batunya. Dipecat Prabowo. Yang kita tunggu adalah MBG dibubarkan. Dadan hari ini sudah game over, dicopot oleh Presiden Prabowo. Bersama 2 wakil ketua lainnya ikut dipecat. Diakui publik, Dadan sudah menjadi hiburan untuk rakyat. MBG yang telah jadi isu super viral di Indonesia mendapat tanggapan pula dari sejumlah media asing. Rata-rata menilai MBG adalah program yang sangat kontroversi. Keberatan karena program super boros sangat mempengaruhi trust publik. Sangat mempengaruhi kepercayaan publik para investor. Teringat ucapan legend si Dadan di salah satu video yang viral soal lele sama sapi saat melapor bosnya, yaitu Pak Presiden Prabowo. Terakhir kemarin, tanggal 1 Juni, narasi Dadan BGN sedang menjajaki kemungkinan pelaksanaan MBG untuk siswa Indonesia di Jeddah dan akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden jika disetujui. Jeddah akan menjadi lokasi percontohan MBG pertama di luar negeri. Nah, hari ini 2 Juni 2026 Dadan dipecat. Setelah dipecat, mungkin Dadan akan kembali mengajar di kampus sebagai ahli serangga. Indonesia sering juga dijuluki negeri MBG. Sebab ada saja berita atau isu terkait makanan bergizi gratis yang muncul di media. Salah satu pemicunya adalah komentar kepala BGN yang sering membuat kontroversi. Mungkin sudah kena batunya. Akhirnya CEO MBG atau Presiden kita Prabowo mencopot si Dadan dari jabatannya. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional yang akhirnya resmi dipecat Presiden Prabowo pada 2 Juni 2026 bersama 2 wakilnya yaitu Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya. Dadan harus meninggalkan kursi yang mungkin belakangan terasa lebih panas daripada wajan penggorengan tempe di SPPG.
Padahal kalau melihat riwayat hidup si Dadan, ia bukan orang sembarangan. Pria kelahiran Garut 10 Juli 1967 ini merupakan akademisi tulen dari IPB. Tahun 1990 dia lulus sebagai lulusan terbaik bidang hama dan penyakit tumbuhan. Setelah itu dia berangkat ke Jerman mengambil magister entomologi. Terapan ini di University of Bonn dan lulus tahun 1997. Belum puas, dia lanjut doktor di Leibniz Universitas Hannover dan selesai tahun 2000. Lalu datanglah babak baru pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Jokowi melantik Dadan sebagai kepala BGN. Pertama melalui Kepres nomor 94B tahun 2024. Nah, jabatan itu berlanjut di era Presiden Prabowo. Awalnya tampak menjanjikan, namun perlahan BGN lebih sering muncul di berita dibanding pemain sinetron prime time. Mulai dari isu pengadaan 70.000 motor listrik yang kemudian diklarifikasi hanya 21.801 unit untuk operasional daerah. Lalu anggaran 113,91 miliar untuk jasa event organizer yang dijelaskan sebagai kebutuhan lembaga baru. Puncaknya muncul wacana memperluas MBG ke sekolah Indonesia Jeddah dan Mekah bagi sekitar 1.480 anak pekerja migran Indonesia. DPR langsung mengernyitkan dahi karena target program ini dalam negeri saja mencapai 82 juta orang pada 2026. Nah, akhirnya setelah berbagai sorotan publik dan kasus keracunan dalam program MBG ini, Presiden Prabowo tampaknya memutuskan serial ini perlu ganti pemeran utama. Akhirnya pada 2 Juni 2026, Dadan resmi dicopot dan digantikan oleh wakilnya yaitu Nanik Esdeang. Begitulah kisah seorang profesor serangga yang berhasil menaklukkan jurnal ilmiah kumbang, wereng, dan tikus sawah, tetapi akhirnya tersandung oleh makhluk yang jauh lebih sulit diprediksi, yakni birokrasi, politik, dan warganet Indonesia. Terima kasih Om Dadan atas jasa-jasanya selama ini. Pergantian kepala BGN dari Dadan Hindayana ke Nani Esdeang kembali memperlihatkan pola lama. Jabatan strategis lebih banyak diisi berdasarkan kedekatan politik ketimbang keahlian dan pengalaman. Pergantian dari Dadan ke Nani sebenarnya pergantian ahli serangga ke tukang kata-kata. Ibaratnya program MBG akan masuk 2 kali ke dalam jurang jenis yang sama. Pengelolaan bukan karena kompetensi, matinya meritokrasi. Dadan, akademisi IPB yang pakar entomologi atau ilmu serangga, memang tak memiliki latar belakang gizi manusia. Sejak awal diragukan mengelola program gizi. Kini ia digantikan Nani, wartawan senior yang pernah mengelola media, mungkin termasuk rubrik kuliner. Namun juga tak memiliki pengalaman dalam mengelola program gizi dan tata kelola pangan skala nasional. Jabatannya sebelum ini seperti hadiah dan bagi-bagi jatah. Komisaris Independen Pertamina, Wakil Ketua Pengentasan Kemiskinan, dan Wakil Ketua BGN Bidang Komunikasi Publik. Alasan penunjukan Nani bukan berdasarkan meritokrasi, tapi karena orang lama di lingkaran Prabowo. Ia sudah aktif sebagai tim sukses sejak Pilpres 2019. Nama Nani mengingatkan publik pada kasus Ratna Sarumpait 2018-2019. Saat itu Ratna yang juga bagian dari tim pemenangan Prabowo menyebarkan hoaks penganiayaan yang kemudian terbukti palsu. Ia divonis 2 tahun penjara karena menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. Nani termasuk orang paling awal yang terlibat kasus kebohongan itu. Dia ikut menyebarkan dan membawa kebohongan Ratna ke Prabowo. Nani pernah ikut menjerumuskan Prabowo.
Meski akhirnya Ratna dikeluarkan dari tim kampanye itu, kasus itu menunjukkan risiko ketika loyalitas lebih diutamakan daripada kompetensi dan integritas. BGN bukan lembaga biasa, bukan tim sukses. Ia mengelola program MBG dengan anggaran ratusan triliun dan target jutaan penerima manfaat setiap hari. Kegagalan di tingkat operasional bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi langsung menyentuh kesehatan dan masa depan generasi anak Indonesia. Ketika posisi kunci diisi oleh orang yang lebih mahir merangkai kata atau setia secara politik daripada memahami ilmu gizi dan logistik pangan, publik berhak bertanya, apakah program ini masih soal membangun fondasi gizi generasi bangsa atau sekedar pergantian pemain untuk jatah orang terdekat? Pengelolaan gizi dari ahli serangga ke tukang kata-kata hanya akan menjadikan program MBG masuk 2 kali ke jurang yang sama. Salam logika. Guys, akhirnya Pak Prabowo mendengarkan suara keluhan rakyat. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana resmi dicopot. Tapi tunggu. Kok penggantinya Nanik Esdeyang? Kalian pasti tahu dong rekam jejaknya Nanik Esdeyang itu siapa? Tahun 2018, dia menyebarkan foto hoax Ratna Sarumpait di Facebook. Lalu menyebarkan kronologi penganiayaan fiktif lewat broadcast WhatsApp. Dan membawa langsung Ratna Sarumpait menemui Pak Prabowo untuk melaporkan kebohongan itu. Diperiksa polisi 2 kali dan bersaksi di persidangan. Tahun 2019, dia diangkat menjadi wakil tim pemenangan Prabowo Sandi. September 2025, dia menangis di depan rakyat, di depan kamera, minta maaf soal anak-anak yang keracunan MBG. Tapi di saat yang sama, dia aktif menyerang balik pengkritik program MBG di media sosial. Nah, sekarang Juni 2026, dia diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Lembaga yang mengurus makan puluhan juta rakyat Indonesia setiap harinya. Latar belakang gizi, 0. Keamanan pangan, 0. Dia hanya bermodalkan loyalitas politik sejak tahun 2018. Gua pikir Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat. Ternyata tidak. Orangnya itu-itu juga. Maaf saja Pak Prabowo, ini bukan soal kompetisi PS loyalitas lagi. Ini soal siapa yang dipercaya ngurus makanan anak-anak loh. Dan jawaban pemerintah adalah orang yang ikut sebar hoak di tahun 2018. Kalian tahu kan bagaimana kisah akhirnya Ratna Sarumpait?